Halo, ketemu lagi di konten 8 kali puasa, 8 kali lebaran. Em, Tidak terasa sudah hari ketujuh. Memang selalu seperti itu. Biasanya di setelah hari ke-10 tuh biasanya Ramadan berjalan dengan begitu cepatnya. Dan ini sudah hari ketujuh. Ini juga konten video ketujuh di em, konten 8 kali Ramadan di perantauan, dan juga 8 kali lebaran. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton video dari video pertama sampai video ketujuh juga. Semoga dari video pertama sampai ke-7 ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan kali ini di khususnya untuk teman-teman yang ada di perantauan ya. Dan kali ini di video ketujuh saya pengen sharing. Kalau kemarin itu mungkin terkait dengan tahun paling berat selama 8 Ramadan terakhir. Di video kali ini pengen coba berfilosofi barangkali atau berpuitis. Sebenarnya jika bisa kembali ke Ramadan pertama, apa yang akan saya lakukan gitu ya. Ini cukup menantang juga sih untuk membuat video ini. Sebenarnya jika kalau konteksnya balik ke Ramadan pertama dari 8 tahun Ramadan berturut-turut ini, mungkin jatuhnya ke Jogja ya berarti, karena itu pertama kali saya full Ramadan di perantauan dan juga Lebaran pertama kali jauh dari keluarga ya. Kalaupun bisa kembali ke Ramadan pertama, mungkin saya akan tetap memilih Lebaran puasa full dan juga Lebaran di perantauan, karena memang pada waktu itu karena memang baru selesai tes IELTS dan skornya baru lengkap, baru memenuhi target kampus pada waktu itu. Jadi memang persyaratan pembuatan visa itu baru selesai setelah, kalau nggak salah, seminggu setelah Lebaran gitu. Jadi kalaupun mau pulang tanggung gitu ya tiket PP-nya. Mending sekalian aja explore ataupun menunggu sampai akhirnya waktu pembuatan visa itu dilakukan gitu pada waktu itu di bulan Juli kalau nggak salah. Tidak ada yang pengen saya rubah sebenarnya sih, karena memang udah seperti itu. Tapi kalaupun bisa merubah, mungkin jauh sebelum itu. Jadi harapannya saya bisa dapat skor IELTS yang sudah cukup jauh lebih cepat ya, karena pada waktu itu dapatnya baru bulan Maret ya. Harapannya kalau memang bisa lebih cepat di bulan Januari, itu harusnya mungkin akan bisa lebih baik, akan bisa pulang kampung ya pada waktu itu dan melewati masa Lebaran pertama itu di Amerika nanti ya mungkin. Tapi sejujurnya kalaupun diputar balik juga akan jauh lebih tidak ada persiapan ya kalau Lebaran pertama itu langsung di negara yang jauh ya. Mungkin memang sudah takdirnya seperti itu. Jadi kayaknya Allah tuh kayak ngasih persiapan aja gitu ketika harus Lebaran di Jogja, untuk selanjutnya persiapan untuk Lebaran di tempat yang lebih jauh lebih jauh dari Ternate maupun dari Indonesia itu sendiri. Jadi tidak ada yang bisa dirubah sebenarnya sih, balik lagi intinya, karena sekali lagi ya itu semua udah takdir. Jadi udah mungkin plannya Allah tuh kayak gitu sih, ngasih persiapan dulu di Jogja, terbiasa dulu walaupun berat, baru deh kemudian 2 tahun selanjutnya itu Lebaran di tempat yang jauh lebih jauh ya, di tempat yang lebih jauh, karena sudah ada persiapannya. Dan ya alhamdulillah bener sih, pas puasa Lebaran kedua itu di Boston memang kayak udah, karena tahun lalunya
udah terbiasa, jadi udah punya persiapan gitu ketika harus lebaran di perantauan waktu itu di Boston. Apalagi situasinya juga memang sangat-sangat sulit karena pada waktu itu ada sempat terjadi pandemi juga, dan benar-benar struggling di saat berpuasa. Dan ditambah lagi memang di tahun pertama saya puasa di sana itu memang ada sedikit masalah gitu. Pokoknya aneh. Masalahnya aneh. Jadi setiap kali sahur, kayaknya hampir sebulan deh. Setiap kali sahur pasti saya mengalami ruam atau bentol-bentol. Nggak tahu apa yang saya padahal saya makannya sehat, saya pikir. Saya masak terus makanannya. Kalau saat berbuka nggak ada masalah waktu itu. Tapi ketika sahur, nah itu di tahun pertama pasti ada alergi. Itu saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah itu tantangannya jauh lebih sadis di luar. Tapi beruntung karena sudah ada persiapan sewaktu di Jogja. Jadi alhamdulillah semuanya pada waktu itu bisa teratasi. Jadi jika bisa kembali ke Ramadan pertama mungkin tidak ada yang pengen saya rubah sebenarnya, balik lagi sih. Selalu bersyukur aja dengan keadaan yang sudah terjadi saat ini, karena ya everything happen for a reason. Semuanya udah ada jalannya masing-masing lah, udah ada tujuannya dari semua takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya saya tuh pengen oh ya balik lagi ya, kalau sewaktu di Depok juga kan setelah pulang dari Amerika juga alhamdulillah langsung dapat pekerjaan kan beberapa bulan setelahnya. Kalaupun waktu itu bisa balik dari Depok juga nggak pengen lebaran ke Ternate sih, karena pada waktu itu saya ingat hari pertama saya kerja itu besoknya langsung puasa gitu, dan dalam waktu sebulan bener-bener harus kerja dan harus ya gitulah, sudah ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jadi ketika dan libur kantor juga tidak mengikuti libur nasional. Kalaupun mau mengikuti harus potong cuti gitu. Jadi ya nanggung, mending masuk aja. Dan pada waktu itu juga memang lagi semangatnya kerja sih. Lagi pengen bantu banyak orang waktu itu. Jadi ya sudah, alhamdulillah di Depok lebaran bersama siapa ya? Oh ya, sama teman-teman sih, ada yang pulang ada yang enggak. Ya itu untungnya dari situlah mulai belajar bagaimana ramainya Jawa yang mana banyak perantauan, tapi ketika lebaran itu benar-benar sangat sunyi. Ya itu dari situlah saya belajar bahwa sebenarnya nggak sunyi-sunyi banget sebenarnya sih. Habis lebaran paling ya ada yang balik ke keluarganya atau mungkin di tetangga sekitar silaturahmi. Tapi biasanya jam 10 pagi itu mall udah buka. Jadi udah tahu polanya yang ramai di tempat yang mana aja gitu. Jadi nggak terlalu merasa kesepian. Udah sih, jadi mungkin jika balik ke masa lalu di Ramadan pertama, mungkin kalaupun ada yang bisa saya rubah, mungkin lebih ke skor IELTS saya sih. Jauh lebih siap daripada, harusnya bisa dapat skor yang lebih tinggi daripada skor yang masih rendah pada waktu itu ya. Jadi harus ekstra belajar lagi, butuh waktu lagi hingga akhirnya ya terpaksa harus melewati lebaran pertama di perantauan tanpa keluarga. Oke, semoga ceritanya cukup menginspirasi. Agak random juga sih tema hari ini, tapi ya intinya sebenarnya selalu bersyukur aja dari apa yang teman-teman udah miliki saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video besok.